Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember, dan bagi Anda yang baru bergabung, saat ini kami tengah membahas bagaimana pembuangan akhir atau TPA ini menjadi solusi atau justru menjadi masalah. Begitu. Bersama Pak Masbud, masih semangat ya Pak ya? Nah Pak Masbud, ada hal menarik yang kami highlight tadi di segmen pertama, bahwa saya pengolahan sampah ini yang paling baik dan paling tepat adalah diolah dulu di hulu, bukan di hilir begitu. Nah, untuk pengolahan sampah sendiri bagaimana yang justru dianjurkan masyarakat lakukan begitu? Jadi begini, masyarakat sebenarnya wajib sekarang sudah mengelola sampahnya secara mandiri. Apalagi hunian baru, RT RW sebenarnya sudah wajib mempunyai pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya masing-masing, minimal membentuk bank sampah dan lain sebagainya. Bahkan ada sedekah sampah. Bahkan kalau perlu memanfaatkan para pengepul, sehingga sampah yang dibuang itu ke tempat pembuangan sampah, ke tempat penampungan sampah di rumah masing-masing itu hanyalah sampah-sampah residu yang tidak punya nilai. Karena sebenarnya sampah yang kita produksi per hari itu banyak yang masih mempunyai nilai dan menjadi bahan baku industri daur ulang. Dari sana TPA kita yang di TPA Pakusari dan 4 TPA lainnya di Jember itu tidak over capacity, masih umur panjang. Karena kita tahu, untuk membuat TPA baru pasti ditolak oleh masyarakat. Karena tidak ada masyarakat yang mau rumahnya dibuangi sampah kan gitu. Iya, betul. Dan itu biayanya cukup mahal. Cukup mahal, selain biaya mahal, dan masyarakat mesti menolak. Dimanapun juga lah. Ada aja penolakan kalau adanya TPA. Baik. Jadi masalahnya simple, hanya mengolah sampah, memilahnya dulu. Secara mandiri. Begitu. Kemudian ada program-program yang sudah dicanangkan seperti yang Pak Masbud sebutkan tadi. Sedekah sampah dan lain sebagainya. Baik, ini untuk mengakses program tersebut bagaimana masyarakat? Ada, kita bisa melalui online juga bisa. Juga langsung ke Dinas Lingkungan Hidup, kita juga mengadakan pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ya, melalui bank sampah, sedekah sampah, maupun kegiatan-kegiatan daur ulang sampah lainnya. Baik. Atau semisal mengelola sampah menjadi bahan baku industri juga kita bisa. Jadi sampah-sampah itu tidak kita sembarang buang begitu ya Pak ya? Ada nasi basi, kemudian batagor basi, kemudian campur dengan misalkan HP atau baterai yang sudah rusak. Itu sangat berbahaya. Gitu. Karena baterai itu kategori bahan berbahaya beracun. Sementara makanan yang kita buang itu penghasil gas metan tertinggi kalau dibiarkan, kalau tertutup. Yang terbaik adalah manfaatkan, walaupun tadi sisa makanan sebenarnya untuk pakan maggot sebagai bahan dasar pembuatan pakan ternak. Jadi kita ada sudah beberapa komunitas KMD namanya Jember, komunitas maggot Jember itu juga menampung sisa makanan untuk dijadikan bahan pakan ternak maggot. Begitu juga plastiknya. Plastik kita itu sudah bisa dijadikan RDF, sudah bisa dijadikan bahan baku lain untuk industri daur ulang. Jadi masyarakat siapapun, mulai dari memilah sampah, kemudian ada program-program yang bisa dimanfaatkan begitu. Dari sampah plastik, sisa makanan, sampai barang-barang elektronik begitu ya Pak ya? Betul. Harus dipisah dan juga kita manfaatkan program-program yang ada tadi. Nah, terkait dengan TPA Pakusari, kami dengar bahwasanya inisiatif yang dilakukan itu cukup menarik, mulai dari sumur mungkin. Itu seperti apa Pak Masbud? Jadi di TPA itu wajib ada namanya sumur monitoring ya, untuk memonitor kontaminasi air tanah terhadap akibat sampah. Jadi kita manfaatkan air sumur itu untuk dimanfaatkan sebagai pemadam kalau terjadi bencana kebakaran yang terjadi di TPA. Jadi merupakan antisipasi terjadi, karena TPA itu sangat rawan kalau musim kemarau terbakar, kalau musim hujan longsor. Karena TPA Pakusari itu ketinggiannya sudah 25 meter dari dasar tanah, dan kalau longsor itu ke sawah atau pemilik lahan sawah di sekitarnya. Begitu kebakaran juga terhadap lingkungan sekitar. Makanya kami ada inisiasi untuk memanfaatkan sumur monitoring, dijadikan sumur, diperbesar, diperdalam untuk penyediaan air terjadi, untuk menyiram taman, juga untuk mencegah terjadinya kebakaran di TPA. Baik. Juga kita memanfaatkan air lindi untuk pupuk cair. Bisa dilakukan begitu ya Pak ya? Walaupun tanpa penelitian ternyata semua lahan di sekitar TPA itu memanfaatkan lindi untuk pengganti pupuknya dan tidak usah beli pupuk dari toko lagi. Ada juga pemilahan sampah di sana.
Jadi ada edukasi, ada landscaping untuk apa? Sekedar foto-foto dan lain sebagainya yang semuanya saya buat dari bahan daur ulang. Baik. Nah, untuk proses daur ulang seperti apa pengolahannya di TPA Pakusari? Kita memanfaatkan satu, sampah organik jadi papan ternak, yang kedua untuk pupuk kompos. Yang sampah anorganiknya kita cacah, kita olah menjadi bahan berguna kembali, bahan dasar industri. Kalau gas metannya kita manfaatkan, kita salurkan ke pemukiman. Agar masyarakat bisa menerima manfaat dari adanya TPA, bukan hanya menerima masalah dari TPA kan gitu. Betul. Jadi tujuannya masyarakat di sana tidak beli gas lagi, tapi memanfaatkan gas metan yang bersumber dari TPA. Baik, ini hal menarik begitu ya Pak ya. Kita membayangkan TPA itu hal yang kumuh, suasana yang wah bau, penuh sampah begitu, tapi disulap dengan inisiatif TPA Pakusari, bisa bahkan menjadi wisata edukasi begitu. Iya, betul. Selama ini prosesnya berjalan lancar ya Pak Mas Put? Alhamdulillah, sejak tahun 2021 kemarin kita robah posisi lahan-lahan yang dulunya aktif kita jadikan pasif. Setelah pasif kita jadikan landscaping, jadikan taman untuk bermain, swa-swa foto, sekaligus belajar bersama di daerah itu. Jadi seperti ada dinosaurus terbuat dari bahan bekas, sepeda motor dari bahan bekas, styrofoam kita manfaatkan untuk jadi apa namanya, tempat-tempat swafoto yang menarik lainnya. Iya, dan itu targetnya adalah para pelajar, utamanya pelajar, anak-anak mahasiswa kecil. kemarin juga, bahkan penelitian-penelitian mahasiswa KKN, siswa-siswa sekolah itu banyak yang sudah hadir ke TPA. Kita laksanakan kerja bareng bersama, teknik pengelolaan sampahnya sekaligus cara mendaur ulang. Jadi ada di sana di TPA juga kita buat aula namanya Recycle Mart. Jadi khusus memajang dan memamerkan produk-produk daur ulang. Baik, dan itu menjadi pelajaran bagi mereka yang berkunjung, bagaimana edukasi. caranya agar gas tidak tercampur dengan air, karena tidak bisa hidup kalau tercampur air. Makanya kita ada reaktor pemilah namanya. Iya, bagaimana animo masyarakat untuk Ya alhamdulillah, untuk Jember ini sudah banyak yang berkunjung. Rata-rata perharinya itu, kalau hari Minggu itu awal-awal dulu masih 100 sampai 500 orang perharinya. Tapi begitu liburan ini sepi. Tapi rata-rata hampir 50 orang per hari hadir untuk sekedar berkunjung atau belajar pengelolaan sampah. Baik, ini menjadi hal yang penting dan menarik. Bisa jadi pelajaran bagi TPA lain begitu ya Pak ya. Tidak hanya sekedar tempat membuang sampah, tapi kita bisa mendapatkan pelajaran di dalamnya. Jadi TPA itu bukan tempat pembuangan sampah sebenarnya. Tempat pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan itu yang kalau lebih dulu tepat. kan TPA tempat pembuangan, sekarang tidak, pemrosesan. Jadi ada proses lebih lanjut di sana. Baik, tidak sekedar dibuang dan ditumpuk begitu ya Pak Iya. Masmud. Tentunya hal ini juga butuh support atau dukungan dari pemerintah, dan kami dengar juga ada raperda yang disusun dalam memperhatikan kondisi lingkungan dan sampah kita di Jember. Tapi kita rehat sejenak Pak Masmud, dan saudara tetaplah bersama kami.